Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Di sini sudah ada saya, Monica Yesi. Ya, saya Paulus Masuri. Seperti biasa kita akan hadir ya, Ya, betul selama sekali. kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi kita temanya pada hari Minggu ini adalah Allah Tritunggal. Di sini juga sudah hadir narasumber kita, Pastor Silvanus Iwan. Ya. Selamat pagi, Selamat Pastor. pagi, Pastor. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik. Luar Oh iya, biasa. luar Pastor. biasa ya. Ayo Angel, mungkin bisa dikenalkan ya, Pastor nih sehari-hari di mana begitu? Jadi narasumber kita ini merupakan Direktur Diosesan KKI, ya Pastor ya. Ya, ya. Dan juga sehari-harinya sebagai pastor kan di paroki Tanjung Hulu. Santo Hieronymus Tanjung Hulu, Pontianak. Oke, di awal tadi kita udah dibuka oleh satu lagu ya oleh Angel dan Lamen yang berjudul Aku Rindu Akan Tuhan. Oh ya, yes. Hari ini kita tema mau bicara tentang apa nih? Tema kita pada hari Minggu ini adalah Allah Tritunggal. Oh, Allah Tritunggal ini luar biasa nih, Iya, bahasan tema yang sangat bahasan menarik agak berat ini ya. sekali. Iya. Tapi menarik bukan? Sangat menarik ya. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita minta Oke, langsung saja kita Pastor. minta pastor kita untuk memimpin doa memimpin pembuka. doa pembuka. Silakan Pastor. Silakan Pastor. Baik, kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang telah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia, yang telah mengembuskan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan manusia, kami mohon agar Engkau menyertai perjalanan kami dalam kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami bahas bermanfaat bagi perkembangan iman umat-Mu. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Langsung aja ya kita bahas tema Oke. kita ya. Jadi Ya, kita silah, bertanya dulu langsung siapa? saja Romo. mengupas Ya. tema kita tentang Allah Tritunggal. Jadi Romo, kita sebagai umat Kristiani ini tentunya percaya dan mengimani bahwa Allah itu adalah Tritunggal, Tritunggal, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam perspektif agama Katolik sendiri, memahami konsep Tritunggal itu seperti apa sih, Romo? Bagaimana memahaminya gitu konsep Iya. itu? Oh. Jadi Allah Tritunggal itu dalam bahasa Latinnya Trinitas. Trinitas ya. Jadi kita percaya akan satu Allah tiga pribadi. Satu Allah, 3 pribadi. Ya, satu Allah tiga pribadi. Jadi bukan tiga Allah, Bukan 3 Allah ya. Ya. tetapi satu Allah Oh iya. di dalam tiga pribadi. Pemahaman itu yang betul-betul harus digarisbawahi ya. Ya, dan tiga pribadi itu adalah Bapa Bapa dan Putra dan Putra, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Jadi selalu kita mulai dengan dan. Kata Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya jelas dan tegas tiga pribadi itu. 3 pribadi. Satu Allah, 3 pribadi. Ya. Ya. Dan itu selalu kita gunakan pada saat kita mulai doa tanda salib. Kita menyebut nama tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu. Iya, 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 iya. Mungkin lebih mendalam mungkin bisa Pastor jelaskan mungkin di dalam kitab sendiri ada nggak apa hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan Trinitas ini tadi? Amanah terakhir dari Yesus di Injil Matius dapat dilihat pada perikop terakhirnya, di mana Yesus berkata supaya kita membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu jelas, eksplisit sekali. Tersirat di dalam itu. Ya, Nah, Pastor, kalau di dalam kitab di suci, dalam kitab suci, oke ya. di Injil Matius itu. begini Pastor, kalau kita boleh tahu bagaimana sih kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal? Dari mana kita tahu gitu maksudnya? Ya. Tentu dari pewahyuan. Dari Pahian, oke. Ya, Mungkin lebih dalam pewahyuan bisa itu adalah dijelaskan. Ya. artinya bahwa refleksi gereja tetap berdasarkan wahyu. Wahyu terutama di dalam perjanjian baru. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, terutama pada saat pembaptisan di Sungai Yordan, Ya. di mana dia dibaptis, kemudian ada suara Bapa, kemudian ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dan dari situ kita melihat ada suatu peristiwa. Dari situlah gereja dimulai oleh Bapak Gereja, Ya. terutama Tertullianus. Itu yang paling awal
secara eksplisit Ya. menyebutkan tentang Allah Tritunggal itu. Jadi bukan pertama-tama refleksi akal budi ya, Ya. tetapi refleksi iman terhadap peristiwa-peristiwa Yesus. Melalui pewahyuan tadi. Ya, karena kalau kita tidak percaya tentang Allah Tritunggal, Ya. maka karya-karya keselamatan Yesus itu tidak bisa dimengerti, terutama tentang Allah menjelma menjadi manusia, lalu dia menghembuskan Roh Kudus menyertai gereja, Bapa Pencipta. Itu tidak bisa kita mengerti kalau tidak dipertegas dengan keyakinan tentang Allah Tritunggal. Bukan melalui akal budi ya. Bukan, tetapi Bukan. itu Pewahyuan refleksi iman atas pewahyuan, perjumpaan ya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang seperti ya mungkin pastor atau pemirsa di rumah sudah lihat beberapa kejadian beberapa belakangan ini kan tentang Allah Tritunggal yang viral, yang mungkin orang salah pemahaman lah gitu. Ada nggak kisah dalam Alkitab yang coba-coba ingin memasukkan pengertian Allah Tritunggal itu dalam bisa dibaca dalam logika gitu loh. Ada nggak cerita itu cuma dari pastor? Begini Pak, Ya. Pak Paulus, Ya. supaya tidak salah ya. Ya, Allah Tritunggal itu bukan rahasia, bukan rahasia, tetapi misteri. misteri. Apa beda rahasia dengan misteri? Nah, ini yang harus dijelaskan. Kalau rahasia itu sesuatu yang disembunyikan Ya, supaya orang tidak tahu. supaya orang tidak tahu. Ya. Kalau misteri itu sebenarnya dibuka bagi akal budi manusia, tetapi akal budi manusia memiliki keterbatasan Terbatas untuk memahami tentang eksistensi Allah, keilahian Allah. keilahian Allah. Iya. Itu. Jadi beda ya. Jadi Allah Tritunggal itu bukan rahasia. Bukan sebuah misteri, bukan sebuah rahasia, Ya, tetapi misteri itu ya. Boleh dikatakan misteri iman. Misteri iman. Iya, oke. Ya sih mau tanya lagi Oke. apa soal Begini Allah Pastor, Tritunggal? kalau Allah ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya, mengapa dia harus menjadikan dirinya 3 pribadi? Dia tidak pernah menjadikan dirinya 3 pribadi ya. Ya. Tetapi kealahan itu di dalam 3 pribadi. Ya. Jadi saya mengambil contoh yang sering saya pakai untuk anak-anak sekolah minggu ya. Ya. Menarik. Anda bayangkan misalnya segitiga. Ya. Ya. Segitiga itu kan tiga sudut ya. Sama kaki, sama sisi atau sama kaki? Ya, ada 3 sudut lah. Ya. Karena kita bukan orang matematika ya. Ada 3 sudut yang membentuk segitiga. Ya. Nah, kita kan mengatakan segitiga itu satu. Ya. Tetapi kita juga melihat ada 3 sudut di situ. Tapi perumpamaan ini tentu tidak sempurna lah untuk Ya, menggambarkan untuk, Allah ya. Membandingkan Allah itu. Tapi paling tidak semacam perjuangan orang beriman untuk mencoba menemukan hal-hal logis seperti yang dikatakan oleh Pak Paulus tadi. Ya. Juga kita melihat misalnya di air itu kan ada H2O, kemudian di dalam keluarga itu juga ada ayah, ibu, anak gitu kan. Iya. Kemudian ada banyak unsur, misalnya matahari misalnya kan, ada bola api, ada panas, ada terang walaupun satu. Tapi gambaran-gambaran seperti ini kan tidak sempurna untuk menggambarkan Allah sebetulnya. Baik, Pastor. Alat-alat bantu saja. Bagaimana kita bisa memahami konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus masing-masing itu? Bagaimana kita memahami dalam satu kesatuan? Satu Allah, 3 pribadi itu tadi dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ya. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya memanggil Allah itu Bapa. Bapa kami gitu kan. Iya. Kemudian kita harus masuk juga dalam pemikiran Bapak Gereja ya. Dimana kenapa disebut putra kan? Ya. Iya. Putra itu artinya kan dilahirkan. Iya. Betul. Dilahirkan. Kalau Roh Kudus itu kan dihembuskan. Tetapi di satu sisi gereja walaupun mengatakan bahwa putra itu dilahirkan, Roh Kudus itu dihembuskan ya. Tetapi itu terjadi di dalam keabadian. Bukan terjadi di dalam ruang dan waktu.
Jadi putra itu bukan diciptakan. Yesus itu bukan diciptakan oleh Bapa, tetapi dilahirkan. Tetapi itu terjadi di dalam keabadian. Yang tidak bisa kita ukur dengan ruang dan waktu. Ya, berkaitan dengan itu tadi penjelasan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, ya. Iya. Saya tuh pernah baca, tapi coba Pastor luruskan kalau saya keliru ya, Pastor ya. Inilah anakku yang kukasihi. Apakah itu ada kaitannya dengan satu Allah tiga pribadi tadi itu? Ya jelas, artinya Bapa juga mendeklarasi di dalam diri Putra itu ada Bapa di situ, begitu ya, Pastor? Atau saya salah pengertian nih, gimana? Artinya di situ dijelaskan bahwa Bapa menegaskan bahwa Yesus itu putranya. Putranya, artinya bukan diciptakan. Karena apa? Kalau misalnya Yesus itu atau Putra itu diciptakan, berarti dia bukan Allah. Jadi maksudnya satu kesatuan gitu ya, Pastor? Jadi kealahan itu di dalam tiga pribadi. Itu memang tidak terlalu mudah ya dijelaskan. Nah, makanya saya dari tadi mengatakan bahwa dari mana gereja tahu? Lewat refleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, yang dilaksanakan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Baru kemudian bapak-bapak gereja juga merenungkan di dalam kitab Kejadian, di dalam perjanjian lama juga direnungkan juga, di mana dikatakan dalam proses penciptaan itu ada Allah yang menciptakan, kemudian ada firman yang keluar dari mulut Allah, kemudian ada roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di dalam kitab Kejadian, tapi ini kan refleksi bapak-bapak gereja ya. Bahwa di dalam kitab Kejadian itu sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda juga. Tanda-tanda tentang Tritunggal itu. Oke. Apalagi ini mau disampaikan tentang Allah Tritunggal? Ini sangat menarik sih, jadi mengundang banyak pertanyaan juga. Jadi begini Romo, tadi kan ada menjelaskan ya bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa kepada Allah. Nah, jadi jika Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia perlu berdoa seperti itu? Berdoa itu kan bukan definisi berdoa itu bukan hanya memohon ya. Berkomunikasi. Jadi lebih dari sekedar memohon sesuatu. Jadi ketika Yesus berdoa itu dalam konteksnya dia berkomunikasi dengan Bapa. Meskipun dia sendiri adalah bukan mau kealahannya ada gitu. Bukan mau menunjukkan bahwa dia di bawah Bapa. Karena tadi kita kan sudah jelaskan bahwa sehakikat mereka kan. Sehakikat dalam kealahan. Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa, begitu ya? Mungkin saya pernah dengar kata itu. Itu ada di dalam kalimat Yesus sendiri. Ada ya begitu ya? Ada. Jadi terkait dengan kealahan ada di dalam mereka bertiga. Di dalam tiga pribadi itu. Jadi ketika kita berbicara tentang doa itu jangan kita berpikir bahwa dalam konteks ada atasan bawahan saja, tetapi komunikasi. Dan Yesus yang hadir di dunia adalah Yesus yang satu pribadi dengan dua kodrat. Itu akhirnya kan dari doktrin Allah Tritunggal akhirnya merembet lagi ke doktrin kodrat Yesus. Bahwa Yesus jadi dipercayai satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat kealahan dan kodrat ya. kemanusiaan tadi, karena dia dilahirkan gitu ya. Baik. Karena lahir ke dunia, sabda menjadi daging. Jadi sabda Allah. Sabda Allah, logos itu tadi menjelma menjadi manusia. Firman yang selama ini disampaikan oleh para nabi, akhirnya menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Lewat perantaraan Bunda Maria tadi itu ya. Iya, lewat rahim Bunda Maria gitu kan. Saya mau tanya nih ke pastornya. Kan aku pernah dengar begini, mungkin pastor bisa koreksi juga. Kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah apa istilahnya? Melihat Bapa juga gitu, itu maksudnya. Jadi apakah itu mengartikan bahwa aku dan Bapa adalah satu gitu loh? Pemahaman kalimat itu berkaitan dengan satu Allah tiga pribadi. Tapi tahan dulu pastor, jawaban pastor nanti kita tunggu ya sih ya setelah
jeda iklan dulu. Silakan Yesi, nanti kita ke pemirsa dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Mimbar Agama Katolik. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tahun ini tidak seperti tahun yang lalu. Kemerdekaan terbelenggu oleh keadaan. Keadaan memaksa kita harus mampu tetap bertahan. Kita jangan pernah kalah oleh rintangan, karena kita dilahirkan sebagai bangsa pejuang. Teruslah melangkah demi Ibu Pertiwi. Bangkitlah, berlarilah, kobarkan semangat demi Indonesia. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Katolik. Tentunya masih dengan narasumber kita, Pastor Iwan. Ya. Jadi Pak tadi sudah menyampaikan sebelum jeda iklan pertanyaan tadi ya. Oke, yang masalah Bapak, kalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat juga Bapak. Itu, kalau nggak salah saya ada baca kalimat itu di salah satu perikop. Itu bagaimana menjelaskannya itu? Ya, benar. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Supaya Allah yang tidak kelihatan itu akhirnya dapat dilihat oleh manusia. Tetapi Allah Putra itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita tahu Allah itu maha pengasih, Allah itu maha ajaib, bisa membuat mujizat. Kemudian Allah itu maha penyampun, karena kita melihat Yesus. Jadi jika kita ingin mengenal Allah, karakter Allah, kita mengenal Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Allah. Karena Allah ada di dalam diri Yesus. Ada di dalam diri. Jadi Yesus itu sendiri merupakan bukti kerahiman Allah ya Pak? Ya, Pastor. Ya. Nah, jadi harus dimengerti bahwa Allah Tritunggal itu kan sejak ada sebelum tercipta ruang dan waktu, kan memang sudah ada. Nah, Yesus itu adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dari tiga pribadi Allah itu, yang Putra ini menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Nah, kalau Roh Kudus sendiri bagaimana menjelaskannya hubungan dengan satu Allah, tiga pribadi tadi yang ujungnya? Tadi Putra sudah Pastor jelaskan. Kalau Roh Kudus sendiri bagaimana menjelaskannya? Nah, yang dihembuskan tadi itu maksudnya. Akhirnya kita juga kalau Putra itu kan lebih mengambil ke firman ya. Firman Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri. Ya, yang bekerja, yang setelah Yesus naik ke surga. Apakah itu ada kaitan dengan peristiwa Pentakosta? Maka setelah aku akan ada orang lain yang akan diutus mendampingi kamu. Betulkah itu maksudnya? Ya, kristalisasinya itu pas di Pentakosta. Pentakosta itu ya. Walaupun Roh Kudus itu sejak awal sudah ada menemani manusia, sama dengan juga Allah Putra ya. Nah, kristalisasi puncak klimaksnya itu dengan penjelmaan itu. Nah, itu. Jadi kalau secara mendalam penjelasan tentang Roh Kudus termasuk satu Allah tiga pribadi tadi ya terkaitannya dengan itu ya. Ya, Pentakosta menjadi bukti nyata bahwa Roh Kudus itu sungguh konkret, sungguh ada dan menyertai manusia juga. Oke, mungkin kita lebih dalam lagi menggali. Lebih dalam lagi nih. Ya, mungkin Pastor bisa menjelaskan tugas dari tiga kepribadian Allah tadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mungkin ada tugasnya masing-masing yang bisa Pastor jelaskan kepada pemirsa. Ya, apa tugas ketiga pribadi itu? Yang tahu persis kan Allah sendiri ya. Tetapi kita mencoba membaca, menganalisa apa yang ditulis, merefleksikan lah ya. Apa yang ditulis pendahulu kita, Bapak gereja. Yang jelas tugas Bapak itu pasti dia menciptakan. Tugas Yesus kan menyelamatkan, memperbaiki ciptaan Bapa yang rusak, yang sudah rusak, jatuh ke dalam dosa. Diperbaiki. Kemudian Roh Kudus itu memelihara apa yang sudah diperbaiki oleh Allah Putra itu. Secara ini kita melihat begitu ya. Ya, ini penjelasan saya yang sederhana. Luar biasa tahu persis. Allah dapat diterima, Pastor. Dapat diterima itu. Nah, saya mau kaitkan ganti dengan begini, Pastor. Kan Allah Putra itu dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, berkaitan dengan itu kan dilahirkan melalui rahim Bunda Maria. Nah, saya mau ngaitkan dengan apa yang selama ini diperbincangkan di beberapa medsos, lalu ada beberapa kelompok yang mempersoalkan, ada misalnya yang kemarin ada buku anak sekolah yang salah cetak itu mungkin. Nah, mungkin Pastor bisa menjelaskan. Jadi di situ katakan Tritunggal itu adalah Bapa, Yesus dan Bunda Maria. Nah, bagaimana bisa menjelaskan persoalan ini bisa biar lebih jernih gitu loh, Pastor? Ya. Baik, terkait dengan kata dilahirkan itu ada dua hal yang harus ditekankan ya. Allah Putra yang dilahirkan dalam keabadian, dengan Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dilahirkan melalui rahim Bunda Maria.
Ya memang di dalam gereja Katolik itu Maria kan disebut Bunda Allah. Bunda Allah. Nah, Bunda Allah. Bunda Allah yang dimaksudkan di sini bukan berarti bahwa dia lebih besar dari Allah. Bahwa dia ada Allah juga gitu, bagian dari Ya, apalagi tiga pribadi itu maksudnya tadi kan. Tapi dia rahimnya menjadi sarana bagi Allah untuk Allah Putra itu tadi menjelma menjadi manusia. Nah, Bunda Maria memang diselamatkan oleh Allah dari sentuhan dosa, tetapi bukan atas kuasa Bunda Maria itu sendiri, tetapi karena dilindungi oleh Allah sendiri. Beda dengan Yesus, dia tidak berdosa karena kekuatannya sendiri, tapi kalau Bunda Maria karena mendapat perlindungan Allah. Jadi beda sekali. Nah, Bunda Maria itu pernah tidak ada. Dia ciptaan seperti biasa, seperti manusia pada umumnya. Dia lahir seperti manusia. Nah, kalau Allah itu kan tidak pernah tidak ada. Allah itu kan selalu ada dan tidak akan pernah tiada. Ya, karena yang awal dan yang akhir. Awal dan akhir. Alfa dan Omega. Ya, itu biasanya yang dikaitkan dengan Yesus tadi kan, awal dan akhir. Jadi kalau gereja ketika Katolik, peristiwa malam Paskah itu kan biasa begitu, lilin itu. Jadi itu ada kaitan dengan Tritunggal tadi itu, sorry. Iya. Yang lilin begini, yang lalu ada tekan-tekan apa itulah, terus saya ngerti itu di lilin itu. Nah, jadi dari dulu gereja Katolik tidak pernah melihat Bunda Maria sebagai Allah. ya. Ya. Tapi menghormati dia sebagai manusia Ya. yang dipersiapkan dan dipilih oleh Allah untuk menjadi tabernakel atau rahim Allah Putra itu tadi menjelma menjadi manusia yang kita namai Yesus itu. Ya. Di situ juga nampak ada Roh Kudus kan, yang dia akan mengandung. Ya, dia mengandung karena ada keterlibatan Roh Kudus di situ. Nah, nampak sekali kalau Trinitas tadi itu kan Allah tiga pribadi itu memang sudah ada jauh sebelum adanya manusia gitu kan. Jadi kalau mungkin orang berpikir apakah menyebut Bapa itu tidak berbau gender kan? Ya. Ya memang bahasa yang dipakai Yesus tidak lepas juga dari konteks dia lahir dulu. Ya. Tetapi sebenarnya panggilan terhadap Bapa itu sebenarnya Yesus lebih menyebut Abba. Panggilan Bapa yang paling dekat gitu. Paling dekat. Nah, Roh Kudus itu lebih ke feminin dia. Roh lebih ke keibuan dia. Bisa digambarkan ke wanita lah gitu ya. Ya, feminim ya. Lebih feminin dia. Ya. Oke, makanya saya lihat kalau ada drama-drama di sekolah tuh yang jadi malaikat tuh nggak pernah laki-laki ya mas saya. Karena memberi kabar kan Roh Kudus itu pasti perempuan ya gitu ya. Oke, Yesi, masih ada yang mau ditanyakan ke Pastor, silakan. Mungkin ini Romo, kalau dari perspektif orang yang non Kristiani, mungkin mereka beranggapan kalau orang Kristen ini Tuhannya 3 gitu. Menurut Pastor sendiri bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Ya, kita harus menegaskan bahwa memang kita menyembah satu Allah. Makanya perjanjian kitab suci orang Kristen, Protestan maupun Katolik, bukan hanya perjanjian baru, tetapi juga perjanjian lama juga kan. Iya. Dan di situ dikatakan bahwa Allah itu Esa. Jadi dengan mengatakan satu Allah itu, 3 pribadi itu, sama sekali tidak mengatakan bahwa orang Kristen mempercayai tiga Allah. Tiga Allah. Kita percaya satu Allah. Tetapi satu Allah itu di dalam tiga pribadi ilahi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu Allah di dalam 3 pribadi ilahi. Nah, dari mana orang Kristen itu tahu? Ya dari pengalaman akan pewahyuan itu tadi. Baik, jadi bukanlah hasil filsafat. Oke. Bukan hasil pemikiran manusia. Iya, bukan manusia misalnya berpikir, lalu saking dia berpikir
ketemu itu. Refleksi yang mendalam gitu. Karena memang ketika kita mengatakan tiga pribadi Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, karena kita melihat karyanya sepanjang di dalam Alkitab itu sendiri, yang kita sebut sebagai sejarah keselamatan. Ya. Masih ada ya sih? Mungkin dari Pak Paulus sendiri masih ada. Saya mau begini, Pastor. Saya kan? Terkaitan dengan masih Bunda Maria tadi. Banyak orang masih belum bisa, ya yang mungkin yang di luar kita ya, melihat bahwa bagaimana mungkin Allah itu dilahirkan gitu loh, maksudnya. Dalam meminjam rahim Bunda Maria itu. Nah, secara Alkitabiah benar-benar bisa menjelaskan itu. Secara Alkitabiah menjelaskan itu tadi. Itu tadi bahwa tiga pribadi ilahi itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, awalnya Allah Putra hadir dalam sejarah keselamatan itu lewat nubuat para nabi. Lewat nubuat para nabi. Kemudian sampai pada suatu saat tertentu firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Nah, menjelma menjadi manusia itu tidak tanggung-tanggung gitu kan. Benar-benar menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Itu yang kita sebut sebagai inkarnasi. Oleh karena itu, penjelmaan Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia itu tidak akan bisa dimengerti kalau kita tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Jadi itu harus ada imannya ya? Ya, itu ada kait mengaitnya. Kalau kamu tidak percaya tentang Allah Tritunggal, kamu tidak akan mengerti tentang Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itu sendiri. Ya, mungkin orang berpikiran begini, Pastor, yang pemahamannya mungkin ya seperti saya lah, mungkin masih jauh lah, dangkal sekali pemahaman tentang Trinitas itu Trinitarian. Karena Gereja Katolik itu menempatkan Bunda Maria itu seperti ya punya penghormatan khusus begitu luar ya, biasa Pak, ya? gitu loh. Biasanya ada patung Maria, ada patung Yesus gitu. Jadi orang berpikir bahwa itu Allah juga gitu jadinya gitu loh. Orang-orang yang di luar menyembah juga. Mengapa gereja begitu menempatkan Bunda Maria itu luar biasa sehingga orang menyangka bahwa Maria itu adalah bunda jadi kayak seperti Allah juga gitu. Tapi tahan dulu Pastor jawabannya. Ya, kita masuk ke segmen nanti berikutnya. Silakan ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Katolik. Dimanapun orang Indonesia itu berada, itulah budaya bangsa Indonesia. Maka patutlah kita perjuangkan dan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan sekalipun.
Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Katolik. Dan tadi kita sudah mendengar pertanyaan dari Pak Paulus ya. Mungkin Romo bisa langsung menjawab. Tadi kaitan dengan mengapa gereja begitu ya Bunda Maria itu luar biasa lah gitu ditempatkan posisinya. Sehingga orang lain mungkin mengira bahwa Bunda Maria itu ya Allah lah gitu kan. Ada gambar Bunda Maria, ada patung Yesus biasa di dalam gereja. Mungkin ini bisa menjelaskan supaya lebih terang benderang tentang Trinitas itu tadi sehingga kaitannya ke sana. Baik, saya juga tidak menyangkal bahwa gereja Katolik terutama ya. Sangat menghormati Bunda Maria. Tapi harus dibedakan antara menghormati dengan menyembah. Ya. Jadi kita tidak pernah menyembah Bunda Maria. Tapi kita hanya menghormati. Tapi dengan Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu tadi, kita bukan hanya menghormati tetapi kita menyembah. Di situ perbedaannya. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Karena perannya dalam karya keselamatan itu cukup strategis juga. Sangat strategis malahan. Ya. Karena dia wanita yang dipersiapkan oleh Allah dan juga dia memiliki iman yang berserah. Ya. Yang mengatakan terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya. Dan akhirnya Allah mengerjakan karya keselamatan pertama-tama melalui dia, di mana Allah itu menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus itu. Ya. Kemudian juga Bunda Maria juga menyertai perjalanan Yesus di perjalanan salib. Sampai Yesus mati di kayu salib, Bunda Maria berdiri tegar di hadapan putranya di salib itu ya. Di salib itu. Kemudian juga kita dalam gereja Katolik itu beberapa doa-doa kita bukan berdoa kepada Bunda Maria ya, seperti Rosario. Itu poin yang perlu digarisbawahi ya, Pastor. Kita bukan berdoa kepada Bunda Maria, tapi kita berdoa bersama Bunda Maria. Bersama Bunda Maria. Bersama Bunda Maria. Doanya kemana? Ke putranya Yesus Kristus. Jadi ketika kita doa Rosario, kita bukan berdoa kepada Bunda Maria, tapi kita berdoa bersama Bunda Maria, memanjatkan doa kepada putranya Yesus. Ada istilah itu Maria et Yesus apa itu? Dan Yesus apa itu? Ya, karena begini Pak Paulus, karena gereja Katolik percaya bahwa orang yang mati dan masuk surga suci, dia masih bisa menolong orang di dunia melalui doa-doa mereka. Dan Bunda Maria adalah termasuk orang yang suci. Dia masih bisa membantu kita sebagai anak-anaknya melalui doa-doanya. Jadi itulah sebabnya Maria sangat kita hormati ya. Bukan dalam artian yang orang mengira bahwa Maria adalah bagian dari pribadi Allah itu sendiri. Tidak ya. Jadi penghormatan kita bukan menyembah artinya. Ya, mengapa kita sangat misalnya kita doa melibatkan Bunda Maria? Ya, karena kita doa selalu melibatkan Bunda Maria. Karena kita ingat dengan peristiwa di Kana. Di mana anggur habis ya. Ketika anggur habis, Bunda Maria PK dan dia meminta bantuan Yesus, putranya. Awalnya Yesus mengatakan belum saatnya, tetapi karena Bunda Maria yang meminta, putranya melaksanakannya. Nah, wajar kalau orang Katolik melibatkan Bunda Maria dalam doa-doanya bersama Maria gitu ya. Berdoa bersama Bunda. Dengan itu tadi, dengan keyakinan bahwa orang yang mati, yang masuk surga, yang suci, apalagi sangat suci seperti Bunda Maria, bisa menolong kita lewat doa-doanya. Nah, kalau gitu devosi itu sendiri apa tidak menyembah atau gimana? Nanti ada orang luar katakan, oke lah menghormati, berdoa bersama. Nah, kalau devosi sendiri, apa itu maksudnya? Saya tidak melihat devosi itu sebagai penyembahan. Maka harus dilihat isi doa di dalam devosi itu. Kan tidak pernah di dalam isi doa devosi, terutama terkait dengan Bunda Maria, kita menyembah, mengatakan Maria sebagai Allah, itu tidak pernah ditemukan. Saya tidak pernah menemukannya dalam teks-teks doa Kristiani manapun. Tidak ada.
Jadi penetapan bulan Maria itu sendiri sebagai apa bukti bahwa gereja mau menghormati, begitu ya? Bukan karena kita mengatakan bahwa ada kaitan dengan itu tadi, orang beranggapan Allah satu Allah, tiga pribadi itu tadi. Begini Pak Paulus, coba Pak Paulus lihat peristiwa-peristiwa di dalam doa Rosario. Ya. Bukan berbicara tentang Bunda Maria. Iya. Peristiwa sedih, peristiwa. Berbicara tentang Yesus. Mungkin itu yang perlu dipahami ya. Poin-poin itu semuanya berkisah tentang peristiwa-peristiwa Yesus. Iya. Bukan berbicara tentang Bunda Maria sebetulnya. Jadi kita melibatkan Bunda Maria untuk sama-sama berdoa kepada putranya Yesus Kristus. Ya. Itu sebetulnya pemahamannya di situ ya. Iya. Oke, supaya bisa dipisahkan sehingga ya apa yang dibicarakan orang selama ini bahwa orang Katolik itu tiga Allah gitu, dari itu Bapa, Yesus dan Bunda Maria. Dari itu yang keliru ya. Yang keliru. Nah itu tadi dijelaskan oleh pastor bahwa peran Bunda Maria itu adalah untuk peran yang luar biasa dalam karya keselamatan Yesus. Nah, dalam pengakuan iman kita sendiri ada penjelasan mengenai bahwa Trinitas itu betul-betul ya kita imani lah gitu. Ya kalau Pak Paulus mengingat isi dari Credo Sadat itu ya berbicara tentang peran Trinitas. Ya, mulai dari Allah Bapa, kemudian peristiwa-peristiwa Yesus, kemudian sampai ke Roh Kudus, bahkan sampai ke gereja juga. Kalau bapak-bapak gereja sebenarnya sudah banyak sih menulis tentang Trinitas itu. Maka saya sebutkan salah satunya ya Tertullianus lah, karena dia termasuk sejauh yang saya tahu orang yang pertama yang secara eksplisit menyebutkan tentang Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang dalam bahasa Latin itu disebut Trinitas. Trinitas dalam bahasa Latin ya. Trinitas. Baik, Pastor. Kita ini dibatasi waktu. Nah, mungkin Pastor mau memberikan sedikit benang merah dari pembicaraan kita mengenai tema Allah Tritunggal, sehingga diskusi kita pada pagi ini dalam acara Mimbar Agama Katolik bagi pemirsa yang mendengarkan bisa memahami betul bagaimana mestinya memahami konsep Allah Tritunggal itu sendiri, dan juga umat tidak kebingungan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya Allah Tritunggal itu sendiri kepada orang-orang yang mungkin belum memahami konsep itu. Baik. Percaya akan Allah Tritunggal itu karena kita meyakini kepercayaan tentang Allah Tritunggal itu adalah wahyu yang terindah dari Allah sendiri. Ya. Bukan hasil olah pikir manusia yang merenung-renung, tetapi ini sungguh-sungguh pewahyuan dari Allah yang dianugerahkan kepada manusia supaya manusia semakin mengenal Allah. Jadi konsepnya begitu ya, Pastor ya. Terima kasih, luar biasa penjelasannya. Angel, mungkin kita harus pamit dulu ke pemirsa di rumah untuk edisi kali ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Terima kasih Pastor sudah menjadi narasumber kami dalam pembicaraan pada pagi hari ini di Mimbar Agama Katolik. Yes, kita mungkin harus pamit ke pemirsa. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita akan mempersembahkan sebuah lagu. Dan sebelum lagu kita akan doa penutup dulu. Memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Pastor. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.